Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pada tanggal 28 Oktober kita sama-sama memperingati tentang Hari Sumpah Pemuda, di mana di waktu itu tahun 1928 tokoh-tokoh pemuda di seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Ada kesan dan pesan untuk para pemuda, di mana harus diakui bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas warga dan masyarakatnya adalah diisi oleh pemuda, sehingga begitu penting dan sentralnya peranan pemuda di negara kita, peranan terhadap kemajuan agama, termasuk terhadap kemunduran juga agama. Juga pemuda sangat berpengaruh tentang kemajuan bangsa ini, termasuk pemuda berpengaruh tentang kemunduran dan kenistaan negara ini. Selanjutnya, pesan untuk para pemuda, kawan-kawan semua. Satu, tolong diingat bahwa Anda sekarang sedang berada di masa-masa emas. Apa indikasi bahwa Anda sekarang sedang ada di masa-masa emas? Pertama, Anda dikaruniai pas posisi kondisi fisik yang sedang mumpuni, kesehatan sedang mantap-mantapnya, usia sedang muda-mudanya, sehingga kapasitas untuk berkarya, kapasitas untuk beramal itu sangat tak terbuka buat Anda. Sehingga ada 3 pesan yang akan saya sampaikan buat kawan-kawan para pemuda. Satu adalah dengan ilmu pengetahuan. Kenapa saya berwasiat berpesan tentang ilmu pengetahuan? Karena tidak ada lagi yang akan memuliakan seseorang kecuali dasar awalnya adalah punya ilmu pengetahuan. Galilah ilmu pengetahuan tanpa henti dimanapun dengan cara bagaimanapun. Karena dengan ilmu pengetahuan maka dunia akan digenggam. Sebaliknya, hindarilah bersifat menjadi orang bodoh, orang yang berprimitif, tidak punya pengetahuan, sehingga nantinya tidak akan memberi kemanfaatan bagi sesama. Tentang pengetahuan ini akan sangat berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bedanya? Kalau baginda Nabi punya pengetahuan dikendalikan sama wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah sunatullahnya, bahwa pengetahuan kita akan didapatkan dengan membaca, dengan berguru, dengan melihat, dan seterusnya. Nah, tolong juga diketahui tentang pengetahuan ini perlu dicatat bahwa tidak boleh ada satu hari pun dari waktu yang kita miliki tidak ada pemasukan ilmiah kepada saraf kita. Itu mesti selalu dan selamanya kita ada pengetahuan yang masuk di saraf kita, sehingga nantinya akan mengefek terhadap kualitas kehidupan kita ketika kualitas ilmu kita meningkat. Akan sangat berbeda di mana seseorang tambah waktu ternyata tidak tambah pengetahuan, apalagi kalau tambah waktu tambah kebodohan. Ini sangat berbahaya. Kedua, pesan saya buat kawan-kawan para sahabat pemuda sekalian adalah jangan berhenti untuk beramal. Beramal untuk siapa? Pertama, tentunya beramal untuk diri sendiri. Artinya dari sekarang juga harus benar-benar belajar untuk mandiri. Jangan sampai kehidupan kita menjadi beban siapapun, termasuk beban orang tua, beban siapapun juga. Bercobalah dan terus mencoba untuk menjadi insan yang mandiri. Sehingga dengan kemandirian tersebut, inilah yang benar-benar bisa kita lihat dari sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dididik dengan pelantara kendali Allah menjadi orang mandiri. Usia baginda Nabi ketika muda sungguh sangat patut kita contoh. Dalam sejarah dikatakan baginda Nabi itu seorang yang sangat prihatin ketika usia mudanya itu sudah benar-benar mandiri. Dikatakan beliau sudah belajar berdagang, sudah mempunyai level al-amin, orang yang terpercaya, karena begitu baiknya hubungan sosial baginda Nabi dengan sesama. Nah, ini menandakan bahkan Nabi itu tidak berhenti untuk interaksi dengan
lingkungan. Nah, interaksi dengan lingkungan dengan berbagai macam amal, sehingga baginda Nabi punya sebuah gelar yang sangat begitu istimewa, yaitu Al-Amin. Itu dikarenakan adalah kejujuran baginda Nabi dan kebagusan akhlak daripada baginda Nabi. Ketiga, yang saya akan pesan kepada kawan-kawan sekalian para pemuda adalah kuasai dan laksanakan akhlakul karimah. Nah, kita harus akui mungkin di antara kawan-kawan kita mayoritas para pemuda sudah sedikit kehilangan arah tentang akhlak karimah. Tidak tahu bagaimana sebagusnya kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada seorang guru, bagaimana akhlak kepada sesama muslim, bagaimana akhlak sesama warga negara. Nah, ini mesti diketahui bahwa jika seseorang akhlaknya bejat, bagaimanapun tingginya ilmu, bagaimanapun tingginya martabat derajat jabatan, bagaimanapun orang tersebut kaya rayanya, tapi ketika akhlaknya nol, akhlak tidak ada, maka di hadapan Allah akan menjadi kenistaan satu saat. Perlu diketahui, akhlak ini salah satu rujukan yang penting, ya, tidak ada dan tidak bukan, merujuk kepada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah qasidah dikatakan kanjeng Nabi itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu, bahwa telah nyata bukti baginda Nabi SAW itu sebuah akhlak, di antaranya yang paling menonjol itu syadidal haya'i, sangat benar-benar pemalu. Nah, pemalu di sini bukan pemalu untuk melakukan hal kebaikan. Rasa malu baginda Nabi itu membentuk baginda Nabi sebuah karakter dan akhlak yang sangat digandrungi, yang sangat terarah, sehingga tidak ada ucapan dan kelakuan baginda Nabi kecuali seluruhnya adalah kebaikan. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa kita lihat maraknya hal-hal yang tidak senonoh, maraknya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama, seperti maraknya korupsi, maraknya akhlak yang bejat. Itu salah satunya karena tidak ada budaya malu. Nah, kalau ada rasa malu, siapapun pasti telah meyakini bahwa ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang tercela, oke, makhluk tidak mengetahui, tapi Allah pasti akan mengetahui. Nah, Allah mengetahui, selanjutnya akan merasa malu dimanapun dan dalam kondisi apapun untuk melakukan kemungkaran dan kejelekan. Karena kenapa ada rasa malu? Karena mengetahui banget dan meyakini banget tidak ada kelakuan dan ucapan tanpa kontrol, tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbullah rasa malu. Nah, rasa malu ini harus benar-benar diyakini, harus benar-benar menempel lekat kepada kawan-kawan sekalian para pemuda. Kenapa? Karena jika rasa malu tidak ada, jika rasa malu lemah daripada seseorang, maka niscaya satu saat akan menjadi pengkhianat. Sedangkan kalau ada seorang pemuda pengkhianat, wah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena subhanul yaum rijalul ghad. Para pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jika saat pemudanya juga sudah berkhianat, entah akan bagaimana nasib kita sekalian. Nanti akan dipimpin para pengkhianat. Nah, mari kita putus generasi-generasi yang tidak baik. Kita para pemuda sekalian, kawan-kawan sekalian, mari untuk sama-sama pertinggi dan pertebak ilmu pengetahuan, terus untuk beramal soleh, dan tinggikan, muliakan akhlakul karimah. Insya Allah kita akan sama-sama terus belajar di channel ini. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan silakan untuk sama-sama men-share, dan insya Allah di channel ini akan ada hikmah yang sama kita akan dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.